Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp600.000 kepada para pegawai swasta yang berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Bantuan tersebut ditargetkan cair pada September 2020. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT tersebut hanya diberikan kepada karyawan swasta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Pemerintah menggelontorkan subsidi gaji berupa bantuan langsung tunai kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta per bulan. Langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya untuk mendorong kinerja perekonomian yang terpukul pandemi virus corona. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyaluran bantuan kepada pegawai swasta yang tidak menjadi peserta BP Jam Sostek merupakan tantangan bagi pemerintah. Namun demikian dirinya menilai pemerintah telah menyalurkan beragam alternatif bantuan sosial yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat. Menurut Sri Mulyani, setidaknya sudah ada 60 hingga 70 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori kelompok penerima. Sri Mulyani mengatakan syarat kepesertaan BP Jam Sostek diperlukan untuk memastikan UU Jaminan Sosial lantaran kewajiban sebagai peserta memberikan manfaat bagi tenaga kerja. Syarat kepesertaan juga menjadi basis data pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut. Dengan demikian pemerintah bisa menghindari konflik penyaluran bantuan lantaran sudah memiliki data penerima baik nama, alamat hingga nomor rekening. Menunjukkan manfaatnya dalam situasi seperti krisis ini. Seperti saya tadi sampaikan, apabila kita ingin membantu dan tidak punya database-nya, maka akan sangat sulit sekali. Tadi kan disebutkan, yang kita punya nama dan juga punya alamat, bahkan dia bekerja di perusahaan mana. Bahkan perusahaannya yang sektornya tidak selalu harus sektor formal pun, sebetulnya tetap bisa mendaftarkan di BPJS Tenaga Kerja. Ini yang sebetulnya perlu untuk kita terus edukasikan kepada masyarakat dunia usaha, bahwa mereka mendaftarkan dari tenaga kerja itu di BPJS Tenaga Kerja adalah sangat positif. Sehingga bagi kita untuk bisa membantu mereka yang di bawah 5 juta ini, sekarang paling tidak kita sudah mendapatkan nama, alamat, dan bahkan sekarang kita minta nomor account mereka untuk bisa dilakukan eksekusi bantuan pemerintah. Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor account-nya, ya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi, pasti akan terjadi banyak sekali kekisruhan. Jadi memang dalam situasi ini kita akan terus melakukan terus-menerus apa yang disebut registrasi dengan tetap berpegang kepada institusi yang memang selama ini sudah memiliki datanya. Contohnya kita lihat di BP. Pertanyaan Lydia, jadi bagaimana untuk mereka yang di bawah, yang tidak di luar? Nah, ini yang menjadi tantangan. Kita berharap bahwa yang sekarang ini sudah kita berikan melalui bansos, yaitu tadi PKH, sembako, kemudian yang non PKH sembako 9 juta, terus dana desa, itu semuanya sudah mengcover karena jumlah benefitnya sama, 600.000 kali 4. Jadi dalam hal ini kayak BLT desa, mereka itu yang mereka mendapatkan sama 600.000 kali 4. Bahkan sekarang diperpanjang sampai dengan Desember dengan 300.000. Kemudian untuk yang BPJS, yang untuk bansos yang non PKH dan yang non sembako, yaitu 9 juta, itulah yang dianggap mereka-mereka yang ada di bawah coverage yang selama ini tidak ada di dalam data, tapi ada di dalam data DTK. Itu tadi Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!